Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ida Tanaf. Sini saya akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah IoT atau Internet of Things. Jadi di sini saya membuat simulasi sistem smart home. Jadi di sini tuh yang pertama tuh kita membutuhkan namanya WiFi router dan juga switch, server, dan juga device untuk mengontrolnya. Jadi di sini saya sudah ada template-nya dan saya akan menjelaskannya. Nah, di sini itu ada wireless router. Jadi jenisnya dia yang ini. Saya memakai yang WRT 300N. Nah, yang ini. Untuk routernya, untuk WiFi routernya, untuk switch-nya itu yang 2960, server, dan juga memakai laptop. Untuk settingan routernya sendiri itu kita bisa klik di wireless routernya. Nah, kita bisa melihat IP yang ada pada router tersebut. Nah, ini di sini itu IP-nya 192.168.0.1 dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, jangan lupa dihubungkan juga ya, teman-teman. Di sini ada simbolnya untuk menghubungkan antar perangkatnya. Nah, setelah dihubungkan, kita setting servernya. Bisa diklik aja servernya. Nah, setelah itu masuk ke bagian desktop, lalu pilih yang IP configuration. Nah, di bagian IP address ininya, nah itu diisinya IP-nya itu 192.168.0.10. Nah, ini untuk IP servernya. Nah, untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya kita mengisikan IP yang punya router WiFi routernya, yaitu 192.168.0.1. Nah, kalau sudah diisikan, pindah ke tab service. Nah, terus pilih yang tab AAA. Nah, jangan lupa ini di-on-kan bagian servisnya. Setelah itu, teman-teman bisa mengisikan nama klien. Nah, di sini saya sudah ada nama kliennya. Nah, di sini bebas, teman-teman mau ngisi apa. Misal di sini saya buat lagi contohnya UAS. Nah, untuk klien IP-nya itu kita memakai yang punya router WiFi routernya ya, yang 192.168.0.1. Nah, untuk passwordnya itu bebas. Karena saya di sini sudah ada, jadi saya tidak menambahkannya lagi. Kalau sudah, tinggal klik add. Setelah itu, teman-teman bisa nambahkan juga perangkat-perangkatnya ya, kayak seperti saya kan di sini membuatnya sistem smart home. Jadi saya di sini menambahkan ada lampu, ada jendela, ada pintu AC, pintu garasi, terus penyiram tanaman, dan juga kamera. Nah, teman-teman bisa menambahkan juga yang lainnya ya. Di sini ada banyak fiturnya. Karena saya di sini sudah menambahkannya. Nah, jadi setelah ditambahkan, kita balik lagi ke server. Nah, balik lagi ke tab yang AAA.
Nah, untuk di user setupnya kita bisa isikan sesuai dengan perangkat yang tadi kita tambahkan. Nah, jadi kayak saya di sini kan ada jendela, ada AC, ada lampu. Nah, di sini kita tambahkan kayak saya di sini ada AC. Nah, di sini username-nya AC. Nah, untuk username dan password bebas, tapi di sini tidak bisa memakai spasi ya, username juga passwordnya. Nah, jadi teman-teman silakan diisi. Kalau sudah nih saya contohkan, misal di sini saya ingin menambahkan pintu 2. Nah, untuk sandinya pun bebas ya, jadi saya pakai pintu 2. Nah, kalau sudah klik add ini ya. Karena saya di sini sudah ada, jadi saya tidak perlu menambahkannya lagi. Nah, terus setelah itu jangan lupa pindah ke tab yang IoT. Nah, untuk menjalankan service HTTP-nya di on-kan. Nah, setelah sudah, teman bisa cek apakah ini terhubung atau tidak. Kita bisa cek dengan ketik ping 192.168.0.1. Nah, ini sudah terhubung dan terkoneksi. Nah, jika sudah ke bagian servernya itu, kita bisa masuk lagi ke routernya. Nah, di bagian masuk ke bagian GUI, Graphical User Interface. Setelah itu, klik yang bagian wireless, tab wireless ini. Nah, di sini saya mengganti network SSID-nya dengan nama home. Terus di bagian wireless tab security-nya, di sini saya menggantinya menjadi WPA2 Enterprise, lalu memasukkan radio servernya dengan IP 192.168.0.10 untuk wireless routernya. Nah, untuk passwordnya itu bebas ya. Di sini saya menggunakan passwordnya seperti ini. Nah, kalau sudah jangan lupa di save. Nah, kalau sudah bisa di close. Nah, teman-teman bisa integrasikan part-part yang tadi ya, kayak jendela, terus air conditioner, AC-nya, garasi, dan lain-lain. Itu dengan cara diklik ini. Nah, setelah itu bisa di advance, terus ke bagian config. Nah, di sini ada input output config. Nah, jangan lupa ininya diganti menjadi PT IoT NM1W AC. Nah, untuk bagian config-nya itu di tab wireless, ininya bisa diganti SSID-nya dengan yang tadi disamakan, yaitu home. Nah, untuk user ID dan passwordnya tadi bisa dilihat di bagian server ini ya. Bagian server, service, triple A. Nah, ini adalah nanti yang akan diinputkan ke part-part yang tadi kita buat sesuai yang ada di server ini. Nah, setelah semua diintegrasikan, sama ya, misal jendela. Nah, di sininya sama, dia pakainya SSID-nya home, mengikuti routernya. Terus di sininya autentikasinya di WP2A. Nah, ini namanya apa, user ID-nya, passwordnya apa. Nah, jangan lupa input output config-nya, ininya diganti menjadi PT IoT NM1W AC. Nah, kalau udah semua terintegrasi, sekarang kita setting untuk device laptop yang akan mengatur
semuanya ya, perangkat-perangkat ininya. Nah, ini kita bisa masuk ke laptopnya, diklik. Nah, terus teman-teman bisa ngatur IP-nya dulu. Di sini dimasukkan IP address-nya itu di sini untuk laptopnya 192.168.0.5. Nah, untuk subnet masnya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya bisa 192.168.0.1. Nah, untuk memastikan terhubung atau tidaknya, teman-teman bisa coba di command prompt sini ya. Terus ketikkan ping 192.168.0.10. Nah, ini sudah terhubung. Kalau sudah, kita tinggal autentikasikan, membuat user loginnya, masuk ke web browser sini. Setelah itu kita bisa mengetikkan ininya ya, IP-nya. Nah, jika belum registrasi, kita bisa sign up di sini. Kebetulan saya belum registrasi, saya akan melakukan registrasi terlebih dahulu, yaitu dengan sign up now. Misal di sini username-nya nama saya. Nah, untuk passwordnya bebas. Nah, setelah di create di sini masih kosong, baru kita akan integrasikan lagi perangkat-perangkat yang ada di sini. Misal jendela, saya akan integrasikan. Sini kita bisa ke menu config. Nah, setelah itu remote server. Nah, server address-nya itu 192.168.0.10. Username-nya saya, passwordnya. Kita bisa klik connect. Nah, kita lihat lagi di laptop ini. Terus nah ini sudah ada. Kalau sudah ada berarti sudah berhasil. Nah, kita akan tambahkan lagi yang lainnya. Misal AC. Tambahkan di config. Terus kita ke bagian bawah di IoT server, pilih remote server. Address ininya mungkin saya bisa copy dari sini biar cepat. Nah, ini username-nya nama saya. Nah, ini pun sudah terkoneksi. Kita cek. Nah, ini sudah terkoneksi. Terus lampu. Masuk ke config. Terus kita pintu. Ini remote server. IP. Username.
garasi pun sama. Ini sama. Setelah semuanya sudah, kita coba. Kita akan coba membuka jendela 1. Kita tes. Sukses. Dia terbuka. On, off, on, off. Untuk AC kita hidupkan. Sukses. AC-nya hidup. Sini merahnya dia nyala berarti. Untuk lampu sukses juga. Untuk pintu dia lock, ini unlock, ini lock, ini unlock. Untuk yang kamera ini dia nyala kamera. Sekarang yang pintu garasi dia kebuka. Untuk penyiram tanaman sama, dia juga mode menyiram. Ini pun sama. Mungkin sekian presentasi untuk UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.